266, sama-sama gembel. Pagi harinya di kediaman Alvano. Sudah seminggu Tiara tinggal di sana dengan alasan ingin menjaga cucu-cucunya. Dan selama itu juga Alvano menyuruh Eve dan Emily untuk terus mengawasi setiap gerak-gerik ibunya itu. Pagi ini, Anidia sengaja bangun agak telat. Karena semalam Alvano kembali menghajarnya habis-habisan. Tapi suara ketukan pintu membuat tidur Anidia terenggut. Siapa sih? Anidia bangun dari ranjang membuka pintu kamarnya. Saat Anidia sudah membuka pintu, Tiara langsung menerobos masuk ke dalam tanpa minta izin terlebih dahulu kepada pemilik kamar. Aku mau memandikan Xavier, ucap Tiara langsung mendekat ke arah tempat tidur bayi. Di belakangnya ada Eve dan Emily yang mengikutinya. Permisi Nyonya, ucap Emily yang langsung berdiri di samping Tiara. Ada apa sih kalian selalu saja ikuti aku? Emang kalian gak capek apa? Kesal Tiara. NGK, ini semua udah jadi tugas kita berdua. Jawab Eve nyebelin yang langsung diangguki oleh Emily. Lagian aku gak bakal ngapain cucu aku kok. Kenapa kalian repot-repot awasi aku? Terserah kami dong. Jawab Emily yang langsung membuat darah Tiara naik. Biar Olin aja yang mandiin si kembar bu. Lagian mereka masih tidur. Ucap Anidia akhirnya. Kamu harus membiasakan diri Anidia. Mereka harus bangun tepat waktu biar gak meos dan bodoh. Kamu jadi ibu harus siap capek dong. Jangan mau enaknya aja. Ucap Tiara pedas. Siapa yang kau katakan bodoh? Tiara langsung menoleh ke arah sumber suara. Seketika wajahnya langsung pucat saat melihat siapa orang yang baru saja datang ke sana. Mama gak bermaksud seperti itu, Al. Mama cuma mau ngingetin Anidia supaya dia jadi ibu yang bertanggung jawab. Jawab Tiara terbata-bata. Seperti Anda maksudnya? Tiara terpaku di tempat. Dia nggak nyangka semua itu akan berimbas kembali pada dirinya. Al, Mama cuma mau. Sekarang keluar dari sini. Biar aku dan istriku yang mengurus anak kami. Usir Alvano secara langsung. Tidak punya alasan lain selain keluar dari sana. Tiara terpaksa keluar dalam keadaan marah. Kamu habis dari mana sih sayang? Habis dari kandang layan sayang? Alvano memeluk istrinya kemudian menggendong Anidia kembali ke ranjang. Kita lanjutkan lagi ya. Ucap Alvano dengan wajah yang dibuat-buat. Jangan macam-macam Al, yang semalam aja masih kesakitan. Anidia memeluk suaminya kemudian mencoba memejamkan kembali matanya. Baru saja memejamkan matanya, suara tangisan si kembar langsung membuat Anidia dan Alvano terbangun. Mereka pasti kehausan. Anidia dan Alvano sama-sama bangun untuk mengambil si kembar. Alvano mengambil putrinya sementara Anidia mengambil putranya. Anak mami haus ya, ayo minum susu dulu. Anidia segera mengeluarkan payudaranya yang sudah sangat besar. Alvano yang melihatnya segera meneguk ludahnya kasar saat melihat benda kenyal kesukaannya itu. Tenangkan Xavier dulu sayang, setelah ini gilirannya minum. Alvano baru mengambil putrinya untuk ditenangkan. Kamu haus juga ya sayang? Sama papi juga haus sayang. Semenjak kalian ada papi jadi nggak bisa bermain-main dengan benda kesukaan papi lagi. Curhat Alvano pada putrinya. Anidia yang mendengar ucapan suaminya hanya bisa geleng-geleng kepala. Setelah selesai Xavier minum ASI barulah Anidia menyusui Xaviera. Alvano semenjak tadi benar-benar nggak fokus melihat benda kenyal milik istrinya itu. Setelah ini giliran aku ya baby. Minta Alvano dengan wajah memalas. Nggak boleh sayang. Ini punya mereka. Tapi aku yang berhak atas semua tubuh kamu sayang. Tapi kita udah punya anak sayang. Tapi aku tetap mau sayang. Anidia tidak akan menang melawan suami mesumnya itu. Alvano yang tidak lagi mendapatkan penolakan dari istrinya langsung membuka bra yang istrinya kenakan dan langsung menyusu bekas putranya tadi. Sementara di bawah, Rosa datang bersama Shirley untuk melihat cucunya. Saat baru masuk dan hendak duduk dia bertemu dengan Tiara yang baru saja turun dalam keadaan murka. Gembel mana lagi sih yang dia tampung di mansion ini? Ucap Tiara saat melihat Rosa dan Shirley yang hendak duduk. Maaf maksud Anda apa ya?
Tanya Rosa baik-baik. Pura-pura nggak tahu lagi. Kalian siapa? Kenapa bisa nyasar ke sini? Mau minta sumbangan? Tanya Tiara pedas. Anda salah sangka Nyonya. Kita bukan gembel tapi kita gelandangan. Setelah mengatakan itu, Tiara segera pergi meninggalkan Rosa dan Shirley yang menatap kepergian Tiara. Dasar anak sama ibu sama-sama kampungan. Pantas saja Alvano sekarang juga ikut menjadi kampungan. Gerutu Tiara sepanjang perjalanan menuju taman. Hampir setengah jam menunggu akhirnya Anidia turun juga membawa kedua bayinya. Yang satu Alvano yang gendong, yang satu lagi dia sendiri yang menggendongnya. Saat melihat ada ibunya di sana, Anidia segera mendekat. Biar bagaimanapun Rosa tetap nenek dari anak-anaknya. Boleh mama gendong? Anidia mengguk dan menyerahkan putranya. Cucu Oma ya? Kalian gak kenal Oma ya? Tanya Rosa pada bayi 2 bulan itu. Anidia membiarkan putranya pada Rosa. Sementara Alvano pergi dari sana menggendong sang bayi menuju ruang makan. Siapkan makan siang? Baik Tuan. Olin segera pergi untuk menyiapkan kembali makan siang untuk Tuan dan Nyonyanya. Baby, ayo sarapan dulu. Anidia mengangguk. Biar mama yang gendong bayinya ya. Kamu makan aja. Anidia melihat ke arah Eve. Eve mengangguk sebagai jawaban atas permintaan Anidia. Kalian juga ikut makan aja biar sekalian, tawar Anidia. Enggak perlu sayang. Mama sama Shirley masih kenyang kok. Bohong Rosa. Kenyang apanya? Kenapa enggak terima aja sih, batin Shirley merasa kesal. Ya udah kalau gitu. Anidia duluan. Rosa mengangguk. Bisakan saya minta segelas susu dan roti? Minta Rosa pada Elise yang baru saja tiba di sana. Ambil aja di dapur. Aku nggak biasa melayani tamu luar soalnya. Rosa terdiam. Dia terpaksa berdiri dan menuju dapur. Sementara di luar sana musuh Jen sedang mencari keberadaan Elise dan Emily. Karena terakhir kalinya mendengar kabar kalau mereka berada di New York. Kita harus mencari mereka sampai ketemu. Jangan sampai kepala kita dipenggal. Ya, jangan sampai kali ini kita gagal. Mereka adalah orang-orang yang dibayar oleh musuh John untuk membawa Elise dan Emily kepadanya. Karena semua kekayaan John sudah diserahkan pada kedua putrinya. Itulah sebabnya mereka mengincar mereka berdua. Sementara Cecil saat ini sudah kembali ke apartemen. Cecil sudah berhasil mengambil sedikit kekayaan dari pacar tuanya itu. Berkat anak yang dia kandung. Pria parubaya yang menjadi selingkuhannya itu merasa sangat bahagia karena memiliki seorang anak laki-laki. Semua yang Cecil minta pasti akan dikabulkan, termasuk mobil dan apartemen mewah yang saat ini dia tempati. Setelah ini kamu harus minta aset perusahaan Sil. Jangan pernah dia membodohi dirimu sendiri. Nasihat Sinta. Siap Mama. Cecil akan mendapatkan semua keinginan Cecil, termasuk membeli rumah dan barang-barang mewah lainnya. Jawab Cecil bangga. Ke-167, dihajar. Semakin hari mansion Alvano semakin ramah. Apalagi sekarang umur si kembar sudah usia 3 tahun. Anidia merasa pusing saat menghadapi tingkah kedua anak kembarnya itu. Yang satu nggak mau lepas dengan dedinya, yang satu lagi suka sekali menjahili adik perempuannya. Seperti saat ini. Mami, Virambi Punavila. Teriak Vio marah saat sang kakak mengambil mainan miliknya. Xavier, jangan ganggu Vio sayang. Kau tegur Anidia baik-baik. Enggak Mami, Vir cuma mau main-main aja sama Vira. Xavier mengembalikan boneka milik Vira. Aku gak suka Vio, aku mau ke rumah Louis aja. Vira segera pergi dari sana menuju pavilion belakang tempat di mana Louis tinggal. Usia mereka hanya terpaut 2 bulan saja. Tapi Louis tidak pernah mengganggu Vira. Tidak seperti Xavier yang suka sekali menjahili adik perempuannya itu. Hati-hati ya sayang. Jangan gangguin Auntie Lisa ya. Iya Mami. Xaviera atau yang biasa dipanggil Vira segera berlari dengan membawa boneka Hello Kitty kesayangannya menuju pavilion Jordan. Saat sedang berlari dia berpapasan dengan Pipit yang baru saja keluar dari pavilion-nya.
Mau kemana, baby? Tanya Pipit pada gadis cantik yang memiliki wajah cantik seperti Anidia. Mau ke tempat wisata, Auntie. Setelah menjawab pertanyaan Pipit, Vera segera berlari dari sana. Dasar anak mafia. Benar-benar gak ada rasa bersalah sedikit pun dengan orang tua. Ucap Pipit tersenyum, kemudian dia segera pergi dari sana menuju mansion utama. Sementara di tempat lain, Sisil sedang belanja bulanan dengan mamanya Sinta. Penampilan Sisil sangat jauh berbeda dengan dulu. Sekarang hidupnya sudah kembali mewah. Apalagi semenjak dia melahirkan putra pertamanya dengan pria tua yang sama sekali tidak dicintainya. Mama mau beli tas branded. Minta dong uangnya sama si tua itu. Ucap Sinta membujuk anaknya. Kan baru bulan lalu mama beli tas mahal. Masa sekarang minta lagi? Kan yang itu udah sering banget mama pakai, Sil. Setiap pergi ke acara mama selalu pakai tas itu. Mama mau dong tas terbaru. Ucap Sinta membuat wajahnya sesedih mungkin. Aku nggak bisa janji. Kalau si tua bangka itu mau kasih baru aku beliin. Kalau nggak ya udah mama sabar dulu. Kamu harus ingat, mama yang udah ngebesarin dan merawat Max. Ya mama, aku tahu Sisil sangat kesal dengan tingkah ibunya itu. Tapi biar bagaimanapun dia harus baik-baikin mamanya agar mau merawat Max. Di tempat yang sama Anidia, Lisa dan Pipit juga sedang belanja keperluan dapur. Mereka semua mendorong troli untuk mengambil makanan untuk mereka masing-masing. Kira-kira Vio nangis nggak ya kalau tahu aku pergi? Tanya Anidia pada sahabatnya. Kebiasaan sih nangis. Jawab Pipit yang sudah tahu bagaimana sifat anak dari sahabatnya itu. Biasanya kalau lagi main sama Luis dia nggak bakal ingat sama kamu. Tapi tergantung juga. Kalau Fir datang mengganggunya pasti dia bakal nangis dan ngadu ke kamu. Lanjut Lisa. Kan ada Olin dan Elisa. Pasti mereka bisa menangani bocil manja itu. Anidia mengangguk. Benar kata Pipit. Putrinya itu benar-benar sangat manja. Apalagi kalau sama dedinya. Manjanya benar-benar kelewatan. Saat sedang memilih buah-buah en, Anidia dikejutkan oleh kehadiran sosok yang sudah sangat lama tidak dilihat olehnya. Wah, gak nyangka ya bisa jumpa dengan perempuan yang gak tahu balas budi seperti dia. Sindir Sisil. Ya, seperti kacang lupa kulitnya. Itulah manusia. Setelah dia senang gak lagi mengingat kepada orang-orang yang udah menampungnya. Lanjut Sinta ikut mengatai Anidia. Gak salah, Bu. Bukannya situ ya yang gak tahu terima kasih. Sindir balik Pipit. Ada orang? Aku pikir bukan. Ucap Sisil mencoba memanas-manasi Pipit. Udah Pit. Gak usah diladenin. Lisa dan Anidia menarik Pipit dari sana. Dasar jalang gak tahu diri. Ucap Sinta kesal. Dia sangat marah saat ini, ingin sekali dia menyerang Anidia mumpung tidak ada yang menjaganya. Ingin sekali mama mencakar wajahnya itu agar Alvano membuangnya. Aku juga ingin sekali menghajarnya. Balas Sisil. Kita tunggu apa lagi? Ini saat yang pas untuk memberinya pelajaran. Mumpung gak ada pengawal yang biasa menjaganya. Sisil mengguk setuju dengan perkataan mamanya itu. Anidia dan sahabatnya yang lain sedang memilih buah-buah hen untuk mereka bawa nanti ke rumah Zira. Karena mereka ingin mengunjungi ibunya Zira yang kembali sakit seperti saat kemarin. Tiba-tiba dari belakang Anidia merasakan sakit yang luar biasa. Sisil menarik rambut Anidia kemudian menampar Anidia berkali-kali. Pipit yang melihat sahabatnya ditampar langsung balik menyerang Sisil, tapi Sinta menghalanginya. Apa yang kau lakukan? Teriak Anidia. Plak-plak. Lepaskan aku! Lepasin Sil sakit! Lisa langsung membantu Anidia melepaskan tangan Sisil dari rambut Anidia. Aku akan menghajar kalian habis-habis di sini. Inilah saatnya aku balas dendam. Anidia juga menarik rambut Sisil. Terjadilah jambak-menjambak di sana. Lisa yang gak tahu harus apa segera menghubungi Samuel yang menunggu di mobil. Sekitar 5 menit Samuel datang dan melihat kejadian itu. Samuel langsung menarik Sisil dari sana agar melepaskan tangannya dari rambut Anidia. Samuel ikut menjambak rambut Sisil sampai Sisil merintih kesakitan. Anidia bernafas lega saat rambutnya dilepaskan oleh Sisil.
aku bajingan. Aku belum selesai memberinya pelajaran. Lepaskan aku! Teriak Sisil yang diseret oleh Samuel. Saat itulah baru ada penjaga mall tersebut yang datang membantu. Percuma saja kalian ke sini. Mending kalian pergi aja dari sini. Dasar gak guna. Ucap Pipit marah. Dia memegang kepalanya yang hampir saja meledak. Kamu gak apa-apa kan? Ani dia menggeleng. Sudut bibirnya sedikit berdarah. Bertanda bagaimana kuat Sisil menamparnya tadi. Lihat aja ya. Gue akan kasih kalian pelajaran. Tunggu aja pembalasan dari gue Ani dia. Teriak Sisil saat pengawal menyeret mereka keluar dari sana. Sementara di perusahaan, Alvano mengeraskan rahangnya saat mendapatkan laporan dari salah satu pengawalnya yang mengawasi Ani dia dari jauh. Aku akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu Alvano segera bangun dari sana tidak peduli kalau saat ini dia sedang rapat bersama klien pentingnya. Jangan sayang. Aku sudah pulang. Kita ketemu aja nanti di mansion oke? Bye-bye sayang love you. Ani dia segera memutuskan sambungan teleponnya. Alvano yang sedang emosi seketika tenang. Dia kembali duduk dan memimpin meeting yang tadi sempat ditunda. Semua orang yang sedang berada di sana merasa ketakutan dan waspada. Jangan sampai ada sedikit pun masalah yang terjadi di sana. Bisa-bisa Alvano langsung menembaki kepala mereka di situ juga. Lanjutkan, ucap dingin Alvano. Padahal pikirannya masih menuju kepada sang istri. Dia sangat khawatir dengan keadaan sang istri saat ini. Apalagi tadi tidak ada Eve yang ikut dengan istrinya. Di ruangan meeting tersebut ada pria tua yang menjalin hubungan dengan Sisil. Dia tidak tahu kalau selingkuhannya sedang berurusan dengan istri dari mafia kejam yang ada di hadapannya saat ini. Kalau dia tahu penyebab kemarahan Alvano adalah selingkuhannya, bisa-bisanya pria parubaya itu akan serangan jantung saat itu juga. DAT, DAT, DAT. Pria tua selingkuhan Sisil melihat panggilan masuk dari Sisi. Dia segera mematikan ponselnya, tidak ingin dirinya jadi sasaran amukan dari Alvano. Dasar tua bangka gak berguna. Gak bisa apa dia angkat teleponnya sebentar? Lihat aja nanti malam. Sisil yang merasa marah langsung naik ke dalam mobil menuju apartemen yang sudah dibelikan oleh pria tua bangka itu untuk putra mereka. Kamu cari aja pria yang lebih kaya raya dari pria tua itu. Percuma aja kaya, tapi beristri, ucap Sinta ikut marah. Mama pikir gampang cari pria kaya raya seperti dia. Kesal Sisil. Biasa aja dong ngomongnya. Kan mama cuma kasih tahu. Terserah, mereka segera pulang dalam keadaan sama-sama marah dan kesal dengan kegagalan tadi.